Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aspenku semua, bertemu lagi dengan saya Ilham Amir dan dengan narasumber kita Chief Merchant Acquisition Officer-nya Aspenku, Bapak Raymond. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik. Baik ya. Sekarang kita melanjutkan video. Mas, bukan Pak, Mas. Oh iya, baik. Mas Raymond. Ya, kita ini startup loh. Oh iya. Oke, Mas Raymond. Nah, di sini kita akan bikin video lanjutan dari video yang sebelumnya. Ya. Nah, kita tetap masih bicara tentang ekspor barengan. Kemarin itu bicara tentang ekspor barengan, persiapkan produk sampai di gudang kita di Indonesia. Betul. Sekarang kita akan lanjut kepada bagaimana atau apa yang Aspenku lakukan ketika barang-barang kalian semua udah sampai di gudang kami di negara tujuan ekspor atau di fulfillment partner kami yang ada di sana. Oke deh, Pak Raymond. Ya. Mungkin sedikit gambaran Pak, what should we do or what we provide kepada merchant-merchant kita yang ada di Indonesia? Silakan. Ya, yang jelas karena kita sebut fulfillment, berarti ada tempat ya. Jadi kita punya warehouse yang dimana kita bekerja sama dengan fulfillment partner kita di negara tujuan tersebut, dan nanti barang-barang itu ditaruh di sana. Nah, jadi nanti kemarin kan kita di episode sebelumnya kita bilang berangkatnya rame-rame, ditampungnya rame-rame, nanti kita sewa gudang itu rame-rame di situ. Nah, jadi nanti tugasnya fulfillment kita itu adalah menjualkannya di platform lokal di negara tersebut. Baik di platform lokal dan juga canvassing Pak. Betul, canvassing juga. Iya, bawain itu barang, terus dia tawarin langsung ke orang-orang yang ada di sana. Iya, betul. Pak, karena dia ngerti environment di sana. Iya. Jadi dia yang lebih paham apa kebutuhan orang di sana. Benar Pak. Secanggih apapun teknologi, software, AI, yang paling tahu ya orang yang tinggal di sana. Betul. Karena dia berada di sana. Iya Pak ya. Iya. Baik, siap. Terus selanjutnya Pak, barangnya di sana udah dipromosikan dan di lain-lain sebagainya, diusahakan ya, namanya bisnis Pak ya. Betul, usahakan menjualkan barangnya. Betul, tentu ada yang kejual, ada yang tidak Pak ya. Makanya kita sebut sistemnya konsinyasi. Oke, siap. Benar. Kita nggak berani menjanjikan sesuatu, tapi at least we try lah. Ya. Gitu ya. We try dengan small quantity dulu. Betul. Oh, ternyata laku, ada demand, baru skala besar. Betul. Jadi fungsinya hanya bukan sebagai sarana penjualan, tapi juga sebagai sarana promosi dan sarana branding di sana. Yes, setuju sekali. Oke, baik Pak. Nah, sekarang nih, apa yang Aspenku lakukan kepada merchant yang barangnya udah nyampe di sana Pak? Silakan. Oke. Ya pertama kan tadi kita udah sebutkan tadi, setelah barangnya sampai di sana, masuk ke dalam gudang, dipasarkan oleh fulfillment partner kita di sana. Nah, setelahnya nanti kita menuntut untuk fulfillment partner Aspenku di sana, mereka menyediakan report monthly. Jadi report monthly itu berisi laporan barang terjual. Nah, kalau hanya report kan sebenarnya semua orang bisa bikin report ya, bisa aja 0. Nah, tapi kita minta pertanggungjawaban. Kenapa produk kita tersebut misalnya belum laku di sana? Atau kenapa yang ini fast moving, yang ini lebih lambat? Nah, kita minta surveinya juga. Kita minta tanggung jawab dari fulfillment partner kita di sana untuk meng-share informasi tersebut yang akan menjadi masukan untuk merchant kita. Jadi merchant ini nanti tahu, oh ternyata barang saya kurang ini, kenapa tidak diterima di sana. Nah, jadi mereka akan lebih punya ide untuk develop dari produk-produk mereka. Ya, di antaranya seperti itu. Baik Pak, jadi mereka udah melakukan usaha untuk promosi. Betul. Setiap bulan kita tagih ke mereka. Betul. Apa progresnya sekarang, apa yang udah dilakukan supaya barang yang dititip ke kita itu ada kontribusi. Betul. Kita yang di Indonesia dan tim kita yang ada di sana untuk menjualkan barang tersebut. Ya, gitu Pak ya. Betul kan. Jadi karena memang mereka partner ya, kita partner kan itu mutual ya. Jadi saling menguntungkan ya. Kita bantu mereka, dan dari sana kan kalau mereka laku, mereka juga dapat fee kan. Baik. Mereka dapat sewa warehouse. Baik. Jadi keuntungan buat mereka ya, feedbacknya ya harus ada keuntungan buat kita. Itu yang kita tekankan, meskipun ya kembali lagi ini istilahnya kita sifatnya usaha yang maksimal ya. Ya, jadi tentu akan ada ya produk yang belum laku atau produk yang lakunya sedikit atau mungkin fast moving di sana. Ya, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Insya Allah kita berusaha untuk mempromosikan, menjualkan dan laku ternyata. Ya. Nah, tentu kan ada penjualan, ada transaksi. Ya. Nah, kapan nih hak dari merchant yang berbentuk uang pastinya
bisa didapatkan oleh merchant tersebut, Pak? Silakan. Ya, kalau untuk pembayaran ya, jadi karena ini sistemnya kita kan cross border payment dan transfer ya, jadi ini nggak segampang kita transfer dari istilahnya di lokal aja. Kalau antar bank tuh udah ada biaya ya, biaya transfer ya, 6.500 dan sebagainya. Nah kalau ini antar negara, nah oleh karena itu di sana kita buat kebijakan tertentu di mana nanti kita buat minimum kuota terpenuhi berapa dari dana tersebut sehingga bisa ditransfer, dan kita jadwalkan itu di tiap awal bulan setiap bulannya. Jadi kenapa kita buat seperti itu? Biar nanti kalau misalnya merchant lakunya 1.000, bayar biaya transfer 6.000 ke sini kan itu ludes gitu Mas. Jadi ya kita buat kita buat untuk skupnya jadi mereka bisa lebih luas ya, jadi waktunya diatur, dan juga nanti untuk merchant ini kan menerima laporannya jadi monthly gitu kan, jadi lebih teratur ya, dan juga yaitu tadi untuk menghemat biaya transfer. Iya, Pak. Lagi-lagi kalau biaya transfernya semakin murah, untungnya juga ke merchant. Ya, itu untuk merchant. Jadi kan nggak ada potongan. Kalau kita transfer tiap hari, habisnya lucu, boncosnya di biaya transfer lucu, Pak ya. Betul. Tapi mungkin sedikit informasi kepada sahabat Aspenku dimanapun berada. Sekarang pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk membuat cross border payment-nya Indonesia, sehingga nanti harapannya ketika ada transaksi di luar negeri itu langsung masuk ke rekeningnya sahabat-sahabat Aspenku sekalian. Kita doakan dan kita berharap pemerintah atau institusi pemerintahan bisa segera untuk merilis, untuk memecahkan masalah yang kita alami sekarang ini. Baik Pak, mungkin itu cukup mungkin Pak. Mungkin closing statement-nya boleh Pak, silakan. Aduh, kayaknya nggak ada closingnya. Maksudnya gini ya, kalau untuk dari saya sih mungkin ya ini tawaran menarik untuk merchant Aspenku. Ya itu tadi saya bilang di awal, yang mau promosi barangnya ini sarana promosi. Jadi kita anggap pengiriman ini selain kita mendapatkan keuntungan juga, kalaupun nanti ternyata belum laku barangnya, ini sarana promosi. Mungkin kita bisa jadikan nanti merchandise di sana, atau kita jual dengan harga diskon, atau kita jual paket dengan produk yang lebih laku. Nah ini merupakan sarana promosi. Jadi nggak ada salahnya ya merchant Aspenku atau yang mau gabung jadi merchant Aspenku untuk join di program ekspor barangkan yang kita canangkan ini. Baik, gitu baik. Terima kasih Pak. Oke, sahabat Aspenku sekalian, itulah sedikit tentang bicara santai kita, bagaimana produk merchant Aspenku kita promosikan dan apa tanggung jawab kita kepada merchant Aspenku. Dan untuk berikutnya mungkin kita akan diskusi lebih detail tentang bagaimana strategi atau mungkin bagaimana strategi kami untuk mempromosikan barang-barangnya di luar negeri. Nah, kalau Mas Raymond nih fokus kepada Aspenku ekspor barengan terhadap merchant ya Mas ya. Nah, betul. Tadi Pak, sekarang Mas lupa tadi. Ya. Mas Pak. Mas Pak. Baik. Oke, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah semangat bagi sahabat-sahabat sekalian yang mau ekspor. Dan untuk terakhir kalinya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel kami dan juga Instagram kami di aspenku.com. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.